sekaligus kita mengumpulkan persembahan. Setelah itu diikuti dari kor virtual dari seksi perempuan. Kita akan memulai ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, di tengah suasana pandemi COVID-19, kita tiba pada ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus. 1 tahun 1 bulan kita menghadapi pandemi ini. Banyak yang telah meninggal terpapar oleh COVID tersebut. Tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi hanya Yesus yang rela mati untuk orang berdosa. Itulah yang kita syukuri hari ini. Yesus ditangkap dan dihukum bukan karena dosanya, rela berkorban, menyerahkan nyawanya hingga disalib di Golgota. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya, memuji nama-Nya. Mari kita bernyanyi lagu Nun di Bukit yang Jauh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Dan sesudah itu, barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Saat ini kita berdiri menghadap Tuhan. Lihatlah salib Yesus. Sembari kita merenungkan kelemahan
dan kealpaan kita atas kehendak-Nya dalam segala perbuatan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang tersalib karena dosa kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Engkau telah datang menebus kami, berbelas kasih, dan mengaruniakan kehidupan kepada kami. Namun hati kami kadang terjebak pada iri hati dan dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal firman-Mu mengatakan supaya kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingatkanlah kami senantiasa akan pengorbanan-Mu bagi kami, supaya kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 22 ayat 2 sampai dengan ayat 12.
Marilah kita membacanya secara responsoria. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Lalu aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengelok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jumat 2 April 2021 adalah peringatan hari kematian Tuhan Yesus dan diadakan ibadah dengan jadwal sebagai berikut. A. Kebaktian pagi pukul 6.00 WIB. B. Sekolah minggu pukul 6.00 WIB secara YouTube. C. Kebaktian siang pukul 10.00 WIB. D. Kebaktian sore pukul 18.00 WIB. Setelah ibadah dewasa akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum mendapat peneguhan sidi dan yang dikenakan siasat gereja atau RPP tidak boleh ikut dalam perjamuan kudus tersebut. 2. Marulahon Nahohom. Pada hari ini Jumat 2 April 2021 diadakan ibadah Marulahon Nahohom pukul 14.00 WIB. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah tersebut. 3. Koor virtual akan ditayangkan di kebaktian pagi, siang, dan sore dari seksi perempuan setelah pemberitahuan ini. 4. Pesta peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. A. Pesta Paskah pertama. Pada hari Minggu 4 April 2021 akan diadakan ibadah Minggu Pesta Paskah pertama peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dengan jadwal sebagai berikut. A. Buah-buah hidup masuk pukul 4.00 WIB. B. Ibadah pagi masuk pukul 7.00 WIB. Ibadah siang masuk pukul 10.00 WIB. D. Ibadah sore masuk pukul 18.00 WIB. Yang kedua, Pesta Paskah kedua. Pada hari Senin 5 April 2021 mulai pukul 19.30 WIB akan diadakan Pesta Paskah kedua peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah tersebut. Demikianlah pemberitahuan bagi kita. Kita saksikan koor virtual dari seksi perempuan.
nomor 81 ayat 1 sampai dengan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan. Yeah.
Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat merayakan, memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan kita yang baik bagi jemaat Kristus yang ada di rumah dan juga jemaat yang ada di gereja ini. Shalom. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 23 dimulai dengan ayat 44 sampai dengan ayat 48. Mari kita buka firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Ayat terakhir. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul diri. Demikianlah pembacaan daripada firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang sangat spesial, hari yang sangat bermakna untuk seluruh umat Tuhan, mengenang, merayakan kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, di mana Kristus mau mati untuk kita. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita renung-renungkan, sebenarnya kitalah yang harus disalib karena dosa, kejahatan yang kita perbuat. Tapi Bapak Ibu,
Kristus Tuhan rela menggantikan hukuman yang kepada manusia menjadi Dia yang tersalib. Ini sesuatu yang luar biasa, tidak akan pernah kita jumpai di dunia ini. Tapi Bapak Ibu, yang mau kita garis bawahi, yang mau kita lihat dari peristiwa, dari kronologi, kita bilang kronologi kematian Tuhan Yesus ini apa? Apa makna yang terdalam? Kita mendengar dan membaca Yesus itu mengampuni. Apa kata Tuhan? Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Mengampuni. Ini yang sangat luar biasa. Mengampuni. Beda dengan manusia. Kalau manusia mungkin kalau ada yang menyakiti dia, apalagi sampai membuat dipenjara, dibully, bahkan luka, mungkin akan dibilang mulau dotto mardumi tanorara nama dotto, berarti sama-sama masuk neraka, mengeraskan hati, tidak mau mengampuni. Tapi kalau Tuhan Yesus di sini Bapak Ibu mengampuni, tidak sakit hati, tidak dendam. Yang kedua, apa yang mau kita lihat Bapak Ibu dari momen Jumat Agung ini? Saat-saat Yesus menghembuskan napasnya yang terakhir, apa kata Tuhan Yesus? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Detik-detik terakhir kita juga pasti akan mati. Entah bulan depan kita nggak tahu, tapi pasti mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mati, bagaimana kita? Tapasado dirita tu debata, sama seperti Yesus dalam nas yang kita baca tadi, Dia berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jangan-jangan kita karena dendam kepada Namburu atau Pariban, saat terakhir mau mati, itu yang diingat. Tapi di sini Yesus memberikan contoh yang baik, menyerahkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Selamat. Ada pernah seorang hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan, sakit, panas tinggi. Karena panas tinggi dia mengigau. Tapi karena dia sudah biasa di dalam hidup dalam firman,
saat dia sakit, dia memperkatakan firman Tuhan. Apa yang dia ucapkan? Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Memigau lagi. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Firman Tuhan yang diperkatakan. Beda lagi sakit, panas tinggi, demam, mengigau. Bukan firman Tuhan diperkatakan, tapi sakit hatinya, dendamnya kepada sepupunya, kepada saudaranya. Gara-gara kaulah semuanya ini. Rumah itu jadi sama kau. Harusnya itu kata opung dulu, kata mama, itu bagi dua. Tuartaidullah rohana. Jadi oleh karena itu momen Jumat Agung ini mengingatkan kita supaya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin amanginang. Tapi leho madirita. Kita tidak perlu takut. Saya juga bersaksi, kami tidak pernah takut dengan masa depan kami. Segalanya disiapkan Tuhan. Kami percaya itu. Kita juga harus percaya segala sesuatu dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Roma 11 36. Jadi kita harus percaya segala sesuatu datang dan akan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melihat lagi dari peristiwa Jumat Agung ini, kepala pasukan letnan yang memimpin penyaliban itu, apa katanya? Amanginang. Sungguh, kita lihat Alkitab itu, sungguh orang ini adalah orang yang benar. Sungguh orang ini adalah orang yang benar. Ini Jumat Agung tapi melepet-lepet ya. Presentasi tangan ini tinggal satu tangan. Ini kan hanya sekali setahun ya kan? Nggak mungkin bisa dibikin 3 kali setahun. Apa yang mau kita lihat amanginang? Kepala pasukan yang memimpin eksekusi itu, letnan itu bertobat. Benar ini anak Allah. Benar ini. Jadi kita tidak usah memperkatakan kita ini orang baik, orang benar. Kita tunjukkan dengan perbuatan aja. Nanti orang bilang, wah betul itu. Amang contohnya Panjaitan itu, Amang Sitorus itu, Amang Sirat itu, betul itu orang Kristen. Bahasanya selalu benar, perkataannya selalu baik. Sama seperti yang terjadi di sini. Kita lihat lagi dari peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, Petrus menyangkal atau tidak? Soalnya si bom menyangkal. Tapi Petrus bertobat, menangis dia kan? Menangis. Tuhan Maha Pengampun. Kalau Judas Iskariot maksudnya mengkhianati, bertobat tahu enggak? Tidak, bunuh diri, main ayunan pakai tali di leher. Isonna mau maradianina. Terus kamu nama karijotena. Dia bunuh diri, main ayunan di leher.
mati. Thomas, bagaimana Thomas? Sempat dia tidak percaya, tapi dia juga bertobat, Tuhanku dan Allahku na. Tabereng Yohanes 20 ayat 20. Ayo kita lihat amanginang. Yohanes 20 ayat 20. Tuhanku dan Allahku. Menyesali dia. Itu yang diminta Tuhan. Aiha memulak ngiyak kana majuaido. Itu yang diminta Tuhan, dan Tuhan tidak dendam. Petrus juga nangis, dia nangis, Tuhan ampuni. Alaisi Judas tidak nangis, main ayunan di leher, bunuh diri, masuk neraka lah itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini kiranya bisa menyentuh hati kita. Yesus yang kita ikuti ini adalah Yesus yang lemah lembut, Tuhan yang benar, tidak ada kesombongan, tidak ada dosa, selalu merendahkan diri. Kalau manusia mungkin meninggikan, tapi Yesus merendahkan diri. Bisa kita lihat Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Filipi 2 8 sampai 11. Dia menyangkal dirinya, taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati. Filipi 2 mengenang ayat 8 sampai 11. Itulah sebabnya Bapa meninggikan dia, meninggikan Yesus maksudnya, meninggikan sampai setinggi-tingginya, dan semua lidah mengaku bahwa dialah Kristus, anak Allah. Ini yang mau kita lihat. Saudara-saudaraku, selama Yesus melayani di dunia ini, dia banyak melakukan tanda-tanda mujizat. Mujizat yang pertama, air menjadi anggur. Yohanes 2, air menjadi anggur. Banyak lagi mujizat-mujizat amanginang, memberi makan 5.000 orang. Orang heran, bisa makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Matius 14 itu bisa kita lihat di Alkitab semuanya. Membangkitkan Lazarus, Yohanes 11. Lazarus bangkit, yang mati bisa hidup. Banyak lagi Bapak Ibu pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Mengusir setan, berjalan di atas air, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sungguh sampai saat ini kita harus percaya kepada Tuhan. Apalagi ini masih pandemi COVID-19. Kita masih eksis, masih ada sampai sekarang. Karena siapa ini? Ada yang berkeluh kesah, gara-gara pandemi ini saya dirumahkan katanya. Maksudnya ada goreng dakari juga. Jadi dihibur sama temannya. Puji Tuhan kau masih dirumahkan. Teman kita di sana sudah dikuburkan katanya. Jadi masih mendingan dirumahkan daripada dikuburkan. Jadi bersyukur aja.
bersyukur. Kalau kita ada sampai sekarang, ini bukan karena kekuatan kita, tapi ini adalah karena kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi mari kita berharap, bergantung, percaya kepada Kristus. Kristus yang kita sembah ini amang-inang, Kristus yang betul-betul menyelamatkan kita. Allah-Allah lain udah lewat. Yang hebat-hebat yang ada di dunia ini lewat. Tetapi Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kita harus banyak merenungkan kehidupan kita. Molo tu gereja amang-inang, molo tinggal HP, mula go tu jabu muse, mula. Molo tinggal Alkitab, mula go tu jabu mabu Alkitabi, dang mula bingadong biyahin na ada goring, impokus. Kalau ke bandara mau terlambat, nggak mau kan? Kalau ke gereja bisa terlambat, bisa. Datang anaknya, "Mak, ini udah jam berapa ini? Nanti kita terlambat ke gereja." "Ah, nggak apa-apa nak, masih persembahan," katanya, "biar lewat dulu persembahan." Kalau ke bandara mau dia terlambat, jangan sampai terlambat, ini nilai tiket mahal ini. Jadi mari kita memperbaiki dan akan kembali kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai yang ada pada kita ini dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kemudahan, berkat, kelancaran, sehingga kita bisa mendapatkannya. Kalau bukan Tuhan yang kasih, nggak akan bisa. Jadi karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudara, apalagi pada momen ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kalau di gereja kita ini tertentu, kalau kita dulu di Medan disuruh memang preses 3 kali, Paskah, Jumat Agung, Natal, Minggu Reformasi, bulan pitu. Tapi ini 2. Tapi kalau gereja Katolik, ini tiap apa ya? Tiap saat. Jadi maksudnya apa? Biarpun 2 kali, jangan sampai kita lewatkan. Amin. Jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita lewatkan, karena ini momen yang spesial juga. Momen yang spesial. Tapi harus terus kita ingat protokol kesehatan. Jangan ada yang anggap remeh, anggap enteng. Kita yang merasakan sakitnya kalau kita sampai terpapar. Jadi karena itu Bapak Ibu, mari kita ikuti nanti perjamuan kudus dengan hati yang terbuka, menerima Kristus melalui roti dan anggur yang diibaratkan dengan tubuh Kristus dan darah Kristus yang tercurah di bukit Golgota. Kita terima. Harapan kita dengan menerima perjamuan kudus, kita semakin diberkati, semakin sehat,
semakin berpengharapan, yang biasanya ragu jadi mantap langkah-langkahnya, karena Tuhan yang menopang dan menguatkan. Jadi sehalaya manginang, mari kita selalu bersyukurlah kepada Tuhan. Kita sambut Jumat Agung ini dengan hati yang bening, hati yang terbuka, menyambut pahlawan iman, rela mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Virus masih terus harus kita jaga, tapi terkadang kita lupa dengan virus yang ada di dalam diri kita, manginang, yaitu 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Mari kita buka dulu. Kalau ini kita buka dulu nih. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Satu virus saja di dalam hidup kita ini yang datang dari luar sudah membuat kita takut. Sedangkan di sini ada 18 virus dari 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Apa itu? Ini perangai manusia di akhir zaman, akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Membual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak terhadap orang tua. Ini pun banyak sekarang. Anak-anak melawan orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Dikasih segini, ya masa segini katanya. Ini juga virus ini. 8, tidak peduli agama. 9, tidak mau mengasihi. 10, tidak mau berdamai. 11, suka menjelekkan orang. 12, tidak dapat mengekang diri. 13, garang. 14, tidak suka yang baik. 15, suka mengkhianati. Hianati dong anak, dijebak. 16, tidak berpikir panjang. Hajar aja itu katanya, supaya dapat motornya itu begal. Tidak berpikir panjang dan lain sebagainya. Berlagak tahu, diajari nggak mau. Berlagak tahu padahal tidak tahu. Yang terakhir 18, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti firman Tuhan. Jadi terkadang kita tidak menyadari 18 virus di dalam diri kita ini. Satu virus corona kita takuti. Jadi Oma Amanginang, firman Tuhan pagi-pagi ini, kiranya firman Tuhan ini bisa menyentuh hati kita. Kita teruskan perjalanan kita, kita jalani dengan yakin bahwa penyertaan Tuhan pasti selalu ada dalam hidup kita. Amin. Kita teruskan berbuat yang baik, berbuat yang benar. Kita jauhkan 18 virus tadi. Kita jauhkan juga satu virus yang dari luar. Yakin kita semuanya akan
sehat. Makna Jumat Agung, kita sambut Kristus menjadi pahlawan iman, juru selamat yang terus menolong kita. Amin. Martang yang meta. Mauliati Tuhan, di pasat tami Tuhan, di pagi hari ini Engkau memberikan sapaan firman yang mengingatkan kami dalam segala hal tentang kehidupan kami selagi di dunia ini dan kehidupan kami saat-saat di mana Tuhan memanggil kami supaya kami merenungkannya dan melakukannya. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu, mulai dari orang tua yang sudah lansia, supaya mereka senantiasa sehat Tuhan, kuat, bahagia Tuhan. Juga yang masih aktif bekerja berkati, juga naposo remaja, terlebih-lebih juga yang masih kecil sekolah minggu, Kau berkati Tuhan, supaya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini kami akan menerima perjamuan kudus, supaya kuduslah kami Tuhan, menyambut perjamuan kudus, menerimanya dengan hati yang terbuka, hati yang bening, supaya melalui itu kami semakin diperbaharui, kami semakin berpengharapan tentang masa depan kami, tentang kehidupan kami. Berkatilah bangsa negara kami, berikan kepada aparat pemerintah kebijaksanaan untuk menjaga segenap lapisan masyarakat dari ancaman-ancaman teroris. Kami sangat yakin, sangat percaya bahwa pemerintah kami sangat care, peduli, bijaksana untuk menjaga segenap lapisan masyarakat. Dijauhkan kiranya hal itu dari tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Berkatilah nanti di mana kami akan pulang setelah usai ibadah dan perjamuan kudus ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami yakin perjalanan kami akan Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kau
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapus dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan Engkau satukan. Teguhkanlah bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah Bapa di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin. Pengumuman. Ada jawaban pengumuman. Iya. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita nanti melaksanakan perjamuan kudus, nanti kami undang maju ke depan 10 orang dengan menjaga prokes protokol kesehatan. Nanti kita berdiri di baris pertama, berdiri di baris kedua, kalaupun nanti ada baris ketiga, tapi kami undang 10 orang per baris ya. Sebentar kami akan turun sebentar ke bawah, setelah itu nanti kita akan laksanakan. Kalau boleh kita nggak usah tinggalkan tempat kita masing-masing. Demikian, terima kasih.